Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 3 Beriman. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah dalam acara Forum Pemuda. Dan kali ini kita istimewa sekali karena bukan hanya dengan Ketua PK KNPI Kecamatan, tapi juga didampingi oleh Ketua KNPI Kabupaten Bogor gitu. Nah, saya kenalin dulu aja. Ada di sebelah kiri saya, yang pertama adalah Ketua PK Kecamatan KNPI, yaitu di Kecamatan Ciapea begitu ya. Apa kabar? Kang Yudi ya, Kang Yudi. Juga ada Ketua Kabupaten Bogor ya, KNPI Kabupaten Bogor. Ini bukan tidak asing lagi sepertinya ya kalau ketemu sama Kang Burhan ini ya. Baik, apa kabar Bang Burhan? Kabar baik, terima kasih. Baik, kita akan berbincang mengenai pembangunan karakter pemuda, terutama di Ciampea, tapi khususnya untuk Kabupaten Bogor begitu. Nah, ini sudah ada di samping saya untuk narasumber kita. Saya mau ke Ketua KNPI dulu nih, Kang Burhan. Ya. Apa kira-kira pembangunan karakter yang ingin dilaksanakan begitu? Apalagi di tahun 2015 ini banyak sekali visi misi pembangunan di Kabupaten Bogor terus meningkat begitu, terus visi juga kabupaten termaju di Indonesia. Apa kira-kira pembangunan karakter yang ingin ditonjolkan oleh Kang Burhan di KNPI? Iya, terkait dengan kondisi kita saat ini dalam hal ini adalah kepemudaan, kita DPD KNPI Kabupaten Bogor selaku wadah induk organisasi pemuda dengan 40 PK KNPI, dan di sini kita ada rekan-rekan kita PK KNPI dan teman kita KNPI Kecamatan. Terkait dengan karakter dan juga kegiatan eksistensi yang dilakukan oleh teman-teman adalah pertama mengenai suatu program yang memang bagaimana program itu bisa dirasakan dan nyata oleh masyarakat, khususnya oleh pemuda, dan juga terkait dengan kegiatan kemandirian dan juga kegiatan-kegiatan yang memang bisa bagaimana peran KNPI sendiri di tingkat kecamatan ini dirasa dan dimanfaatkan oleh teman-teman. Maka itu kita memberikan yang seluas-luasnya buat teman-teman PK KNPI dengan terkait apa yang menjadi potensi dan SDM yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan. Dan kita di PD KNPI siap untuk memfasilitasi sarana prasarana tersebut dan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, baik pun dengan teman-teman swasta. Oke, jadi lebih ke pembangunan karakter itu pemuda yang mandiri begitu. Iya, betul. Baik. Nah, kalau tanggapan dari Ketua PK Ciampea bagaimana dengan tanggapan dari Ketua KNPI Kabupaten Bogor terkait dengan pembangunan karakter pemuda itu? Ya, memang arah pembangunan kepemudaan sekarang itu ya itu intinya adalah membentuk pemuda yang mandiri. Betul. Jadi haluannya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin pemuda itu diajarkan bagaimana mempertahankan negara, maksudnya ketahanan nasional, ditumbuhkan cinta tanah airnya, nasionalismenya. Tapi sekarang arahnya bagaimana membentuk pemuda itu yang mandiri. Karena hanya dengan kemandirianlah pemuda itu bisa berkontribusi buat bangsa dan negara. Oke, kalau di Ciampea sendiri yang dilakukan dari di Ciampea sendiri tentu saja saya sedang melaksanakan itu salah satu dari 5 pilar pelayanan kepemudaan. Seperti kita ketahui bahwa pelayanan yang pertama adalah penyadaran pemuda, dan terus pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepeloporan, dan pengembangan kewirausahaan. Yang saya sedang lakukan adalah satu pilar pengembangan kewirausahaan. Kenapa saya anggap penting ini? Karena sebuah organisasi, kan, sebuah institusi sekalipun roda yang membangkitkan organisasi itu adalah ekonomi. Gimana sebuah organisasi bisa hidup tanpa ada ekonomi? Satu lembaga dibentuk tidak lama akan bubar kalau tidak ada ekonomi di dalamnya. Karena kalau suatu organisasi ingin bertahan, ya harus kuat ekonominya. Makanya saya mengembangkan, sekarang saya sedang mengembangkan tani ternak modern di Ciampea. Pemuda-pemuda saya latih bagaimana mereka mengembangkan pertanian dan peternakan, tetapi dengan teknologi pertanian. Karena memang sebelumnya image bahwa pertanian dan peternakan itu kan bau, menjijikan, kotor, merepotkan. Nah, sebenarnya hal itu bisa dihapus, bisa dihilangkan dengan adanya teknologi pertanian. Itulah kenapa alasan kenapa anak-anak muda jarang mau turun ke bisnis pertanian dan peternakan, karena mereka tidak pakai teknologi pertanian. Contoh saja, saya bisa
mengembangkan kambing tanpa arit, tanpa ngangon, tanpa rumput sekalipun bisa. Nah itu kan salah satu solusi dan kotorannya nggak bau. Nah itulah nanti secara teknis kita bisa bahas kemudian. Juga bagaimana saya mengembangkan budidaya jahe. Itu kan kita tahu pasar jahe yang sekarang, wah pokoknya luar biasa lah kalau konsep itu saya terapkan. Oke, jadi sudah dilakukan ya untuk program Sedang dilakukan, betul. Arahnya untuk membentuk pemuda Ciampea yang mandiri. Oke. Ketua KNPI Bang Burhan, ini juga memang apa sih diharapkan dari Bang Burhan begitu dengan PK-PK yang ada di Kopten juga ada 40 PK KNPI di kecamatan, jadi ada 40. Nah, kira-kira apa yang diharapkan terhadap pemuda di KNPI kecamatan sendiri? Ya baik Bung Fadli, jadi perlu saya informasikan juga sedikit sebelum kita bicara ke arah teman-teman KNPI. Sampai hari ini bahwa kami di PD KNPI sudah membentuk beberapa lembaga dan badan yang mana itu nanti akan kita tidak lanjuti dan akan kita follow up sampai dengan tingkat kecamatan. Pertama adalah lembaga, kita punya jurnal pemuda terkait laporan pemuda dan kegiatan pemuda yang ada dan juga kegiatan masyarakat yang mana kita langsung bersentuhan dengan teman-teman di tingkat desa. Yang kedua terkait dengan kita sudah membentuk koperasi pemuda Bogor Mandiri dan kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman kita. Tahun ini kita wajib untuk dikembangkan dan dibentuk unit hingga ke tingkat kecamatan. Ini yang akan langkah konkret kita nanti untuk bagaimana dari segi fasilitas untuk administrasi legalitas wirausaha ini teman-teman sudah bisa kita fasilitasi. Dan yang ketiga adalah kita membentuk lembaga bantuan hukum pemuda. Nah, lembaga bantuan hukum pemuda ini yang nanti kita akan gunakan tidak hanya untuk pemuda tapi untuk seluruh kepentingan masyarakat dan elemen. Dan kita akan menyentuh langsung sampai dengan ke tingkat tatanan di bawah pemerintah desa. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman dan juga dengan abdesi kepala desa di tingkat desa. Dan yang terkait dengan untuk teman-teman, saya berharap apa yang menjadi kita cita-citakan dan yang kita harapkan dengan adanya DPD KNPI sebagai wadah induk organisasi pemuda ini, kita bisa menciptakan bagaimana membentuk teman-teman pemuda-pemuda yang mandiri baik juga secara ekonomi dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, ya saya sepakat yang dikatakan Bung Yuli ya, artinya beliau sudah menjalankan ini dan ini saya harap bisa dikembangkan dan juga ditularkan kepada teman-teman PK-PK yang lain. Jadi kita tidak mau muluk-muluk lah, kita tidak mau terlalu menjauh ke arah politik ataupun yang lainnya. Perkuat dulu di internal kita, perkuat dulu bagaimana teman-teman untuk berkontribusi buat masyarakat, buat negara dan buat bangsa kita ini, bahwa KNPI hari ini lebih kepada ranah untuk membangun dari 5 pilar yang tadi disebut itu. Cuma dari yang utama yang kita akan perangi terkait dengan adanya mengenai pilar kewirausahaan dan juga nanti juga kita akan mengembangkan di bidang pendidikan juga. Nah itu yang saya harapkan dari teman-teman di kecamatan ini, mereka bisa menggali potensinya apa yang ada di wilayahnya sesuai dengan potensinya dan juga mereka bisa mengembangkan itu semua. Oke. Dan juga ada isu nih begitu Ketua ya, ada isu bahwa memang dana hibah akan dihapus begitu. Nah ini kan satu upaya juga dari mungkin dari DPD KNPI untuk para pemuda yang gitu. Sebenarnya kalaupun dana hibah itu dihapus, satu ketika kita memang kalau dari awal kita sudah menciptakan apa yang menciptakan program-program atau program-program kegiatan kewirausahaan, itu tidak akan menjadi pengaruh buat kita. Artinya program Indonesia ini bisa terus berjalan dan memang untuk sampai hari ini kita juga ya siapa yang tidak butuh ya dana, karena untuk saat ini karena kita masih di awal dan kita mencoba membangun komunikasi kemitraan baik juga dengan pemerintah dan juga pihak-pihak swasta dan juga teman-teman juga sudah mulai bagaimana teman-teman ini KNPI ini bisa membentuk suatu kegiatan-kegiatan wirausaha dan menciptakan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing. Karena satu ketika kita sudah kuat secara ekonomi dan mandiri, terlepas mau ada pun tidak adanya dana hibah, kita tetap berjalan. Sejauh ini yang dilihat oleh Ketua KNPI dengan pengusaha-pengusaha yang di Kabupaten Bogor ini bagaimana? Ya ini yang sekarang ini sedang menjadi satu kegiatan prioritas utama kami, karena kebetulan saya mencoba bagaimana kita mempunyai sinergisitas dengan pelaku usaha. Karena kalau bicara pemerintah sudah tidak dilakukan lagi lah, teman-teman KNPI ini cukup dikenal ya, cukup disegani juga dan cukup diperhitungkan. Artinya cuma di swasta ini loh yang harus saya tanamkan rasa trust, kepercayaan bagaimana pemuda ini bisa sinergi dengan teman-teman swasta. Ini yang perlu saya pahami dan juga perlu saya minta untuk teman-teman bisa menjadi pelopor ketika di lapangan di kecamatan bisa membangun komunikasi dengan pelaku usaha. Artinya kita sinergisikan saja kemitraan, karena kan CSR-nya itu kan perusahaan ada. Yang mana kenapa nggak dibangun dan dikembangkan dan ditinggallanjutkan oleh teman-teman. Bicara fasilitasi lapangan kerja kita bisa, dan pembinaan-pembinaan yang lainnya kan, dan kemitraan apa yang bisa kita bangun dengan profesional, apalagi kita sudah ada koperasi pemuda. Begitu banyaknya potensi wira swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Suatu ketika kita berjalan dan berkomunikasi dengan profesional dan proporsional, apalagi difasilitasi oleh pemerintah,
saya yakin itu akan terrealisasi. Oke, tapi kalau dilihat dari kecamatan sendiri yang memang turun langsung begitu di kecamatan, Iya. karena kayak bagaimana? Mungkin bersama dengan pihak perusahaan yang memang harus ditargetkan oleh berbagai entitas. Ya, sejauh ini kita sinergi dengan pemerintah setempat, artinya pemerintah kecamatan, gitu. Sementara dengan pihak swasta, beberapa pihak swasta kita sudah mulai ada relation, ada hubungan, dan mungkin baru 20 atau 30%, tapi insya Allah tahun 2015 ini akan lebih mantap lagi, karena memang Ciampea itu dilihat dari tata ruang wilayahnya itu kebanyakan untuk perumahan gitu. Iya. Kalau industri itu ya, industri kecil gitu. Nah, nanti saya kemarin sama Pak Camat juga, tolonglah pertanian dan peternakan sekali lagi saya mohon dibantu gitu kan. Paling tidak kan banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dibilang tanah tidur lah, tidak dimanfaatkan gitu kan. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan oleh pemuda, dan mereka bisa memanfaatkan tanah ini untuk menghasilkan sesuatu paling tidak untuk diri mereka sendiri lah, gitu. Terutama bisa memberdayakan masyarakat yang lain lagi. Tapi dilihat dari semua program dilaksanakan dari pemuda CNPS sendiri menanggapi dengan program-program itu bagaimana? Program apa tuh? Yang tadi sudah kan pemuda mandiri misalnya seperti itu. Oh iya. Terus juga swasta. Tapi kalau dari pemuda itu gimana? Selain mungkin dari KMP, ketua KMP, tapi kan juga ada anggota terus pemuda-pemuda yang lainnya begitu. Iya. Jadi sejauh ini bagaimana Peran pemuda di kecamatan Ciampea, sebenarnya mereka kebanyakan sekarang aktif di dunia pendidikan. Tapi saya coba arahkan lah, karena dengan tani ternak modern ini tidak mengganggu apapun aktivitas kita. Jadi saya contohkan saja, untuk 100 ekor kambing saja itu hanya mainan kalau dengan teknologi pertanian. Jadi dengan sistem pakan fermentasi, apapun aktivitas kita nggak terganggu. Karena kita hanya kasih makan 2 kali, 1 kali pagi, sore 1 kali, dan di siang itu, hari itu kita bisa beraktivitas. Apapun aktivitas kita, mau dagang, mau berorganisasi, mau ngajar, nggak terganggu. Dan kita tetap bisa menghasilkan sesuatu. Karena kalau terlalu sibuk berorganisasi tetapi faktor U-nya tidak ada juga kan, Ya. repot gitu. Karena itu kan fondasi lah menurut saya. Oke. Jadi instruksi terhadap kecamatan bagaimana ketua sejauh ini? Ya, saya menghimbau dan meminta kepada seluruh teman-teman PKKMP yang di tingkat kecamatan untuk lebih kepada memperkeskan program-program kemandirian, program-program kewirausahaan dan kemitraan, karena untuk memperkuat internal kita juga. Dan ini yang menjadi salah satu kegiatan yang real dan nyata bisa dirasakan oleh semua. Itu dan di bulan mudah-mudahan tidak ada halangan dimulai di bulan Februari ini dan ke depan saya akan mencoba untuk turun langsung roadshow ke bawah dan juga untuk menampung aspirasi dan apa yang menjadi keinginan kawan-kawan. Karena di tiap kecamatan ini kan potensi dan SDM ini berbeda. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan juga. Dan pada intinya hari ini kita DPD KMPI siap memfasilitasi apapun itu bentuknya, yang penting sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prosedural yang ada. Berarti DPD KMPI siap memfasilitasi semua kegiatan pemuda yang ada di setiap kecamatan. Baik, pemirsa, kita kembali selepas jeda pariwara berikut.